Perkenalkan nama saya. Cocaine in my nose, got rose in my cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam dialektika untuk seluruh teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan berbicara tentang teori pertumbuhan linear yang menurut pandangan seorang sosialis revolusioner berkebangsaan Jerman, yaitu Karl Marx. Karl Marx ini membagi perkembangan masyarakat ke dalam beberapa tahapan, dari zaman atau dari mode perkembangan masyarakat yang paling awal, komune primitif, kemudian ke masyarakat perbudakan, kemudian masuk ke masyarakat feodalisme, bertransisi ke masyarakat kapitalisme, dan terakhir di masyarakat sosialisme. Nah, fokus pembahasan saya kali ini adalah membahas pada masa perkembangan kapitalisme. Jadi saya akan berbicara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan sendiri. Nah, pertama-tama, apa sebenarnya itu kapitalisme? Untuk mengetahui apa kapitalisme, kita harus mencari tahu substansi awal, siapa yang mencetuskan istilah ini dan apa sebenarnya itu kapitalisme. Nah, jadi kapitalisme sendiri merupakan istilah yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapital. Nah, kapitalisme Karl Marx ini mengkritik Adam Smith. Kenapa Adam Smith dikritik? Karena Adam Smith itu mengeluarkan sebuah teori melalui bukunya The Wealth of Nations tentang invisible hand. Nah, seorang Adam Smith ini beranggapan bahwa mekanisme pencapaian tertinggi, mekanisme pencapaian kemakmuran tertinggi itu akan terjadi apabila individu-individu ini diberikan kebebasan dalam kerja-kerja pasarnya. Maksudnya tidak boleh ada campur tangan pemerintah di dalam tidak boleh ada campur tangan pemerintah di dalam maksudnya tidak boleh ada campur tangan pemerintah di dalam mekanisme pasar. Pemerintah di masyarakat kapitalisme ini, pemerintah hanya berhak untuk menjamin hak kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi milik masyarakat kapitalis dan juga sebagai pengamanan pasar. Nah, kemudian apa sebenarnya kapitalisme ini? Apakah dia semacam ideologi atau dia semacam sistem perekonomian atau seperti apa? Nah, kapitalisme sendiri ini kalau kita katakan sebagai ideologi, saya rasa kurang tepat. Dan apabila kita katakan sebagai sistem perekonomian, mungkin sudah tepat, tapi kurang dalam mungkin ya. Karena apa? Karena masyarakat kapitalisme ini lebih ke arah corak produksi daripada masyarakat. Karena kalau kita katakan sistem perekonomian berarti ada negara secara legal yang menyatakan bahwa dia menggunakan sistem perekonomian kapitalis. Tetapi di zaman kontemporer sampai sekarang ini tidak pernah ada negara yang mengatakan bahwa dia menganut sistem perekonomian kapitalis. Jadi kapitalisme ini lebih ke arah corak mode produksi daripada masyarakat, entah itu di Indonesia, di Amerika, China, atau di manapun itu ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kapitalisme? Sebelum kita berbicara tentang kapitalisme, kita harus bedakan dulu antara kapitalis dan juga kapitalisme. Nah, kapital ini berarti modal, kapitalis berarti pemilik modal, sedangkan kapitalisme ini adalah paham yang mengakumulasi modal tadi. Nah, di dalam masyarakat kapitalisme ini terbagi dua kelas di dalam masyarakatnya. Yang pertama adalah kaum borjuis dan yang kedua ada kaum proletar. Nah, borjuis ini adalah orang-orang pemilik modal atau yang kita panggil saja dengan istilah masyarakat kapitalis.
sedangkan proletar tadi merupakan orang-orang buruh, kaum buruh. Nah, kenapa Karl Marx mengkritik Adam Smith? Karena Karl Marx menilai bahwa teori invisible hand yang dikemukakan oleh Adam Smith ini berpotensi besar untuk dapat mengeksploitasi daripada para pekerja atau kaum proletar. Salah satu bentuk corak produksi daripada masyarakat kapitalis adalah bagaimana mereka terus-terusan berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan terus menekan upah daripada buruh. Ini yang kemudian dikritik oleh Karl Marx. Karl Marx menilai bahwa tidak seharusnya terjadi penghisapan terhadap manusia oleh manusia. Karl Marx menilai bahwa tidak boleh dilakukan pengambilan nilai lebih daripada produktivitas seorang buruh. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai lebih? Nilai lebih yang dimaksudkan oleh Karl Marx ini adalah pengambilan nilai yang dihasilkan dalam waktu kerja lebih. Nah, apa yang dimaksudkan? Apakah kita bisa perhadapkan dengan konteks sekarang? Tentu saja. Apabila kita pergunakan konteks sekarang, saya akan memberikan sebuah studi case seperti di Luwu Timur, PT Inco atau PT Vale. PT Vale ini mampu memproduksi 73.000 metrik ton nikel dalam kurun waktu 1 tahun. Apabila kita bagi dengan 12 bulan, otomatis dalam 1 bulan PT Vale ini mampu memproduksi sekitar 6.000 ton nikel. Nah, 6.000 ton nikel ini apabila kita rupiahkan, 1 ton nikel itu sekitar 300 jutaan. Dan apabila kita rupiahkan 6.000 ton ini sekitar 1,8 triliun. Nah, bagaimana konsep daripada pengambilan nilai lebih ini? Nah, di PT Vale sana memiliki sekitar 9.000 karyawan, di mana ada 6.000 karyawan kontraktor dan juga 3.000 karyawan tetap. Nah, apabila kita kalkulasikan 9.000 pegawai dengan pendapatan sekitar 1,8 triliun dalam kurun waktu 1 bulan, apabila kita patokan setiap karyawan dengan upah 10 jutaan, otomatis ada sekitar 90 miliar yang harus dikeluarkan PT Vale tiap bulannya untuk membayar upah daripada pekerja. Nah, lebih daripada uang lebih daripada 90 miliar tadi merupakan apa yang menjadi maksud saya apa itu yang masuk ke dalam kantong-kantong orang-orang kapitalis. Dari 1,8 triliun tadi, sekitar 90 miliar itu menjadi upah daripada pekerja. Nah, ini yang dimaksudkan Karl Marx sebagai pengambilan nilai lebih. Seharusnya tidak boleh dilakukan pengambilan nilai lebih daripada produktivitas buruh. Nah, masyarakat kapitalisme ini merupakan fase masyarakat yang menurut Karl Marx tidak dapat kita tumbangkan. Akan tetapi di masyarakat kapitalisme ini dia akan runtuh dengan sendirinya. Nah, lagi-lagi apabila kita perhadapkan dengan konteks sekarang, maka kita hanya perlu membantu mendorong untuk mencapai zaman di mana kerja-kerja buruh akan digantikan dengan robot. Kenapa? Karena apabila kerja-kerja buruh sudah digantikan dengan robot, otomatis perputaran perekonomian yang seharusnya terjadi di masyarakat ini tidak akan berputar lagi. Nah, masyarakat akan berpikir bahwa bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini akan terjadi kediktatoran proletariat yang dimana orang-orang buruh ini akan mengambil alih daripada alat-alat produksi milik masyarakat atau kaum burjuis. Nah, ketika alat produksi ini telah diambil, nah di sini menurut Karl Marx akan tercipta atau terjadi masyarakat tanpa kelas atau yang kita kenal dengan masyarakat sosialisme. Nah, di masyarakat sosialisme ini pembagian pembagian hasil kerja akan dibagi secara rata berdasarkan
apa yang kau berikan. Maksudnya pembagian hasil akan diberikan sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Nah, itu adalah masyarakat sosialisme. Dengan istilah paling sederhananya, milikku ya milikmu, itu merupakan masyarakat sosialisme. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, itu berasal dari saya, dan apabila ada lebih, itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.